Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Namun siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera bertemu para golongan muda dan pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Bagaimana dengan kondisi negeri kita, Bu? Kita tidak tahan lagi dijajah oleh Jepang. Kita harus merdeka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, kota Hiroshima dan Nagasaki telah dijatuhi bom oleh sekutu. Maka dari itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan ini. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus ke rumah Bung Karno untuk mendesak beliau untuk mengibarkan revolusi. Assalamualaikum, Bu Hatta. Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk Syahrir. Maaf rumah saya begitu sederhana. Enggak apa. Silakan duduk. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bu? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan oleh PPKI? Tapi menurut saya, bukankah kemerdekaan lebih baik tanpa campur tangan oleh PPKI? Apa maksudnya Syahrir? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, Indonesia akan dianggap sebagai buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwasanya Jepang telah menyerah kepada sekutu dan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Maka dari itu kita sedang dalam masa vacuum of power. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Itu yang bagus. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan? Baiklah, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Mari berangkat. Baik. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Ada masalah apa kalian datang kemari? Ada berita apa? Ada berita penting yang ingin disampaikan oleh Syahrir. Berita apa itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kalau kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia mempunyai kepemimpinan baru? Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Alangkah janggal bila saya memproklamasikan kemerdekaan sendirian tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bu, Maafkan saya Syahrir, tapi memang kita tidak boleh gegabah. baiklah. Kami permisi. Mari Bung Hatta.
15 Agustus tahun 1945. Jam 22 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis dan Chairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam, ada apa ya? Bisakah kami bertemu dengan Bung Karno, Bu? Baiklah, silakan masuk. Silakan duduk, saya panggilkan Kang Mas bentar. Kang Mas, Ada apa, Bu? para pemuda datang mencari. Baiklah, saya akan menemui mereka. Silakan duduk. Ada masalah apa saudara-saudara datang kemari? Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada tutupan darah dan pembunuhan sebesar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang, tak usah nunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya Anda bertengkar. Mari duduk dan bicarakan baik-baik. Wikana, kita tidak boleh juga, Pak. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda menyuruh Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang seperti pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang kalau kita bisa memerdekakan negara kita sendiri? Kekuatan kita tidak akan sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara-saudara. Tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak korban jiwa lagi. Setelah usahanya mendesak golongan tua, gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta lalu membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang kita telah ketahui, Bung Karno telah menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemanakah kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan mendapatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno Sudanco untuk hal ini. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan kami keamanan dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan mereka? Tentu. Saya akan mengamankan kalian semua. Untuk tempat, kita akan memakai rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Bagaimana, Bung? Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisau. Keesokan harinya, 16 Agustus tahun 1945 pukul 4 rombongan pemuda menculik Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Mari Bung, Bung Hatta disebut bersama kami. Akan dibawa kemana kau ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan tentara Jepang.
karena di Jawa masih utuh. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktu Anda hampir habis. Baiklah. Mari, Bung. Bung Karno, Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kison. Sebenarnya apa mau kalian membawa saya kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. iya mereka membawa aku kemari. Ternyata mereka membawa Fatmawati dan Guntur juga. Iya, Hatta, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Karena Jepang sudah menyerah. Ini saat yang baik untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa kau begitu percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita. Tapi nanti. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri kita sendiri, bukan karena ada dari Jepang. Benar, Bung. Jika kita merdeka atas dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah kembali, Bung. Biar saya bukakan. Ada apa, Saleh? Ada Mr. Subarjo ingin menemui Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya. Untuk apa kau ingin bertemu mereka? Rapat PPKI dibatalkan karena mereka tak ada, jadi aku kesini ingin menjemputnya. Kami, para pemuda, sudah sepakat untuk mendesak mereka agar memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, silakan masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita itu benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya tidak percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur, dari tadi sudah menangis terus. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Karena tidak, saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Mari, Bung. (17 Agustus tahun 1945 dini hari). Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah para golongan tua diikuti golongan muda untuk merumuskan naskah proklamasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada keperluan apa? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Silakan masuk terlebih dahulu. Sebentar, saya panggilkan Bapak terlebih dahulu. Ada apa kalian datang kemari?
Kami ingin merumuskan naskah proklamasi. Baiklah kalau begitu, saya tinggal dulu. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya sudah tulis. Lanjutannya Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini, Bung? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Tidak, saya rasa jangan. Terlalu banyak. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani naskah tersebut dengan atas nama bangsa Indonesia? Setuju. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, orang Islam melaksanakan sholat dalam sehari sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, 17 Agustus? Setuju Bung, lebih cepat, lebih baik. Tetapi pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah, Bung. Jangan mengatakan. Dia tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Fatmawati, tolong jadikan bendera untuk negara kita. Tapi kita hanya punya kain merah dan putih. Baiklah, tak apa. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai. Kalian diamanatkan untuk mengibarkan bendera merah putih ini yang pertama kalinya. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam bangsa kita,
berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan, telah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan turunnya. Tetapi, jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita kita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tiada henti-hentinya. Di dalam zaman perang Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa kita dan tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan ini. Merdeka! Merdeka! Maju, jalan. Satu langkah ke depan, jalan. Merah siap. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapi segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila.